Halo adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Luar biasa kan? Eh, Hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur pada Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan, sudah memberikan kita keluarga, sudah memberikan kita ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk itu saat ini kita mau berdoa lebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan diri datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada untuk menyembah Tuhan. Kami serahkan Tuhan sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita mau lihat dulu di luar, matahari bersinar terang. Nah, kita mau mengucap syukur buat matahari yang sudah Tuhan ciptakan, buat tumbuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Adik-adik boleh tepuk tangan dan bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harusa berbala bunga di pantai, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Bersinar terang, burung berkicaulah senang, harusa berbala bunga di pantai, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Tuhan sudah menciptakan matahari, menciptakan tumbuhan, juga menciptakan diri kita. Kita mau mengucapkan terima kasih yang sangat besar buat Tuhan yang sudah memberikan kita ciptaannya. Kita mau pujikan terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena Dia cinta, terima kasih. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita pujikan Fajar Menyingsing.
Shalom anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersuka cita kembali bersekolah minggu walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, bacaan kita hari ini saya ambil dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 18. Mazmur 104 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Nah, anak-anak, Mazmur yang kita baca ini menggambarkan bahwa hutan, pohon-pohonan adalah sengaja dibuat Tuhan untuk bisa dipakai atau ditempati untuk hewan-hewan binatang-binatang itu hidup. Tadi dikatakan ada beberapa burung, ada binatang-binatang yang tinggal di dalam hutan, yang tinggal di pohon-pohon. Semuanya disediakan Tuhan tempat bagi makhluk itu tinggal dan hidup, bisa makan, bisa minum, bisa berkembang biak, bisa hidup di hutan dengan leluasa. Nah, kenapa bisa hidup? Ya karena ada pohon yang begitu banyak. Binatang-binatang itu bisa tinggal di satu tempat dan tempat yang lain di dalam hutan itu bisa berpindah-pindah. Demikian juga dengan burung,
bisa berterbangan ke sana kemari dan hinggap di pohon satu dengan pohon lainnya. Jadi hutan adalah tempat yang sangat baik bagi makhluk bisa hidup dan berkembang. Nah, lalu bagaimana kalau hutan itu menjadi tandus, gundul, semua pohon ditebang? Nah, Pak Ernadi mau menceritakan sebuah kisah yang sudah difilmkan. Anak-anak bisa melihat film ini suatu saat nanti. Tapi Pak Ernadi mau menceritakan terlebih dahulu ya. Kisah ini berjudul Lorex, si penjaga hutan. Lorex adalah makhluk penjaga hutan tenit. Tugasnya adalah menjaga agar hutan tenit tetap subur sehingga dunia tampak indah, udara terasa segar, dan makhluk hidup bisa tinggal di dalamnya. Tenit adalah pohon yang sangat istimewa. Daunnya berbentuk seperti kumpulan bulu-bulu halus warna-warni. Hutan tenit terhampar luas. Di dalamnya tinggal hewan-hewan beraneka ragam. Lalu datanglah seorang bernama Wansler. Dia memang sedang memburu pohon tenit untuk dijadikan bahan pakaian yang sangat indah, halus, dan kuat. Wansler menebang satu pohon tenit untuk dijadikan eksperimen. Namun saat Wansler menebang satu pohon, muncullah Lorex. Lorex menegur dan mengingatkan Wansler agar tidak menebang pohon tenit. Lorex mengatakan bahwa jika satu pohon tenit ditebang, maka Wansler pasti punya keinginan menebang pohon tenit lainnya, lagi, dan lagi. Rupanya Wansler tidak peduli. Dia tetap menebang pohon tenit, dan dibuatlah sebuah kain yang sangat halus, indah, dan kuat. Kain itu sangat diminati dan banyak orang ingin memiliki dan membelinya. Wansler semakin serakah karena dengan membuat pakaian dari pohon tenit itu, dia akan menjadi kaya. Maka Wansler menebang pohon tenit semakin banyak dan dia semakin kaya raya. Betul kata Lorex. Wansler semakin serakah dan menebang semua pohon tenit. Akhirnya, hutan tenit yang berwarna-warni indah itu menjadi hutan yang gersang dan gundul. Udara menjadi panas dan sesak, tidak segar lagi. Wansler sangat menyesal, tapi sudah terlambat. Bertahun-tahun kemudian, berdirilah sebuah kota bernama Tenitville. Di kota ini tidak ada satupun pohon yang tumbuh. Semua pohon yang ada adalah pohon palsu, terbuat dari plastik. Bahkan bunga-bunganya pun terbuat dari plastik. Semuanya serba plastik, tidak ada yang asli. Tenitville adalah kota plastik. Di dalam kota itu tinggallah Ted dan Audrey. Mereka berteman. Mereka ingin melihat pohon yang asli, bukan dari plastik. Maka Ted berusaha mencari tahu di mana bisa mendapatkan pohon asli. Ted berhasil menjumpai Wansler di hutan yang gersang itu. Wansler sudah sangat tua, dan dia rupanya masih menyimpan sebuah bibit pohon tenit yang diberikan oleh Lorex. Lorex waktu itu berharap Wansler mau menanam bibit pohon tenit tersebut. Namun ternyata tidak dilakukan oleh Wansler karena penyesalannya yang amat dalam telah menebang semua pohon tenit. Bibit itu lalu diberikan Wansler kepada Ted supaya ditanam di tengah kota sehingga bisa tumbuh besar dan menjadi banyak. Dengan demikian semua orang bisa kembali menikmati pohon yang asli, bukan lagi pohon plastik. Tentu hal itu tidak mudah karena Ted ditentang oleh orang yang mendapat keuntungan dengan penggunaan barang-barang plastik di Tenitville. Namun, bersyukur Ted didukung oleh semua orang di kota tersebut. Akhirnya, Ted berhasil menanam bibit tenit di tengah kota dan semua orang berbahagia. Anak-anak, lihat ya,
kalian tadi menyimak bagaimana kalau hutan itu gundul, tandus, dan semua barang terbuat dari plastik. Waduh, sangat tidak nyaman. Udara tidak terasa segar. Karena itu anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita bersemangat seperti Ted tadi dan juga Audrey. Mereka sangat ingin melihat pohon yang asli. Kalian di sini masih bisa ya melihat pohon yang asli. Mungkin teman-teman yang ada di kota-kota besar, ya masih 1-2 lah bisa melihat pohon asli ya. Mungkin pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang kecil-kecil, yang pendek-pendek. Tapi bagi kita, bagi anak-anak yang tinggal di desa atau di kota-kota yang kecil, mungkin masih bisa melihat pohon-pohon yang besar di beberapa tempat dan jumlahnya banyak. Mungkin masih bisa melihat hutan. Nah, karena itu anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita jaga hutan. Sejak kita kecil, sejak kalian masih muda, biasakanlah untuk menjaga pohon, menjaga tanaman, menjaga hutan dengan baik. Jangan sampai pohon-pohonan di tempat kita tinggal habis, maka akan terasa panas udara. Burung-burung tidak lagi kita dengar suaranya. Kalau kita masih bisa melihat pohon, masih ada beberapa pohon, mungkin di halaman rumah kita, halaman rumah tetangga, di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat tertentu, di kebun-kebun, di taman kota. Berbahagialah, bersukacitalah, dan rawatlah. Bagaimana caranya? Untuk membiasakan diri punya kerinduan, semangat untuk merawat hutan, merawat pohon, dimulai dari rumah. Rawatlah tanaman-tanaman yang ada di rumah, milik mama, milik orang tua. Jangan terbiasa untuk memetik atau mengambil atau merusak tanaman-tanaman yang ada. Dimulai dari rumah, dimulai dari diri kalian sejak muda. Dan nanti semakin hari, semakin anak-anak semakin bertambah besar, semakin dewasa, kebiasaan itu muncul. Dan suatu saat ketika kalian nanti dewasa, kalian punya semangat untuk menjaga hutan, menjaga kelestarian hutan, supaya hutan tetap terjaga, udara segar tetap bisa kita rasakan, dan juga banyak makhluk hidup bisa hidup karena ada hutan. Begitu, mari kita lestarikan alam ciptaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur jika sampai saat ini kami masih bisa melihat pohon, bahkan masih bisa melihat hutan. Kami bersyukur jika di negara kami, di kota kami, di tempat kami tinggal, masih terdapat banyak pohon. Tuhan, kami ingin menjaga pohon-pohon itu tetap tumbuh, tetap utuh, menjadi tempat bagi burung-burung, bagi binatang-binatang yang kecil, dan juga membawa udara menjadi segar. Tuhan, tolonglah supaya kami, semangat kami, dan kerinduan kami bisa kami lakukan. Kami membiasakan diri sejak kecil, sejak dari rumah, untuk suatu saat Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk menjaga lingkungan kami yang lebih luas. Karena kami bersyukur Tuhan menciptakan itu semua demi kebaikan kami, untuk kelestarian alam, untuk makhluk ciptaan Tuhan yang lain bisa terjaga kelestariannya, kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita sekarang mau melakukan aktivitas. Kira-kira apa ya aktivitasnya? Kita mau menanam. Buah boleh, sayur boleh, apapun boleh. Kita mau memelihara tanaman. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu ada plastik polybag. Kalau ada punya ada plastik polybag. Kalau nggak punya boleh pakai pot. Nah, selain itu juga kita siapkan buat alatnya, kita pakai cetok. Jangan lupa juga
tanah adik-adik. Yang paling penting, nah, kita bisa pakai benih atau bibit apapun. Ini contohnya jadi pakai tomat. Nanti juga ada bibit jeruk. Kita mau mulai, kita buka plastik polybagnya. Nah, kita tekuk sedikit, ya kurang lebih 5 cm terus berapa. Nah, setelah ini kita mau isi polybag ini dengan tanah. Isinya setengah dulu, setengah dari polybag. Kalau adik-adik tidak punya polybag, boleh pakai pot yang ada di rumah. Nah, setelah terisi, kita mau masukkan bibit. Ini bibit tomat, jadi sih mau pakai tomat. Adik-adik boleh tanam apa aja, boleh sawi, boleh bayam, boleh buah juga, jeruk, boleh macam-macam. Kalau apa ya, apokat bisa, jeruk, jambu, nah adik-adik boleh. Kita mau ambil sedikit. Kita mau taruh di bagian sini. Nah, setelah kita masukkan, kita juga tambahi tanah lagi di atasnya. Setelah agak penuh, sudah kita tutup juga benihnya. Lalu kita siram, adik-adik jangan lupa. Kalau kita menanam, kita juga harus siram. Nah, adik-adik juga boleh pakai pot. Kita mau isi dengan tanah. Nah, kira-kira segini. Kemudian Cik Desi punya bibit buah jeruk. Lalu kita masukkan. Terus kita tambah tanah lagi.
Nah, sampai seperti ini adik-adik. Jangan lupa setelah kita tutup juga bagian akarnya, kita mau siram lagi. Nah adik-adik, kita mau menanam juga, merawat tanaman itu juga. Kita mau merawat sampai bisa kita memetik buah atau sayur yang kita tanam ini. Nah adik-adik jangan lupa, nanti hasil tanamannya yang adik-adik sudah tanam bisa dikirim ke WA grup sekolah minggu. Nah adik-adik, kalau kita memelihara tanaman, kita merawat sampai kita dapat bisa menikmati buah atau sayur yang kita tanam itu, nah, adik-adik sangat mencintai alam. Karena Tuhan ingin alam itu buat manusia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau merawat tanaman, kita mau bisa memetik buah dari apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita tabur juga. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama menutup mata kita, melipat tangan kita akan sama-sama berdoa syafaat ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu ini boleh mendengarkan cerita yang baik untuk kami, untuk boleh kami menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk diri kami pribadi, anak-anakmu ini, untuk suamiku, biarlah Tuhan kami boleh menjadi contoh untuk teman-teman kami, untuk lingkungan kami, untuk kami boleh menjaga lingkungan kami untuk tetap bersih, untuk kami boleh melindungi lingkungan kami. Tuhan Yesus, tolong kami, ajarkan kepada kami untuk senantiasa memikirkan juga kehidupan di sekitar kami, supaya kami senantiasa boleh menjaga kelestarian hidup di sekitar lingkungan kami. Ajarkan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, untuk kami boleh senantiasa mencoba dari diri kami memikirkan lingkungan kami. Untuk selanjutnya kami juga boleh berdoa Tuhan untuk masyarakat di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami pun masyarakat ini dan mohon Tuhan, kiranya Engkau juga pimpin mereka, memberikan pada mereka pengertian, untuk mereka boleh mengerti untuk kebersihan, untuk lingkungan hidup yang berada di sekitar kami, sehingga kami boleh menjaga Tuhan kelestarian bumi ini, khususnya negara ini juga. Kami boleh tidak membunuh hutan, kami tidak boleh membunuh binatang-binatang yang hidup sudah lama. Ajarkan kepada mereka semua Tuhan mencintai lingkungan kami, sehingga Tuhan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan bencana alam tidak akan terjadi karena kami senantiasa menjaga lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini, dan kami hanya memohon doa ini ke dalam bimbingan tangan Tuhan yang terkasih. Terima kasih Yesus. Amin. Ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk mengusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Silakan dihafalkan, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekolah minggu sudah usai. Mari kita akhiri, kita mau pujikan bersama-sama. Bapa, terima kasih.
Yesus memberkati.